Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Saya angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proposal saya mengenai pengolahan sampah berbasis ekobrik sebagai salah satu alternatif penunjang perekonomian masyarakat pesisir di Dusun Waka, Kabupaten Pinrang. Jadi, adapun latar belakang saya mengambil judul tentang pengolahan sampah berbasis ekobrik ini, yang pertama, Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Alasan yang kedua, sampah plastik merupakan sampah yang sulit untuk terurai. Sampah plastik membutuhkan kurang lebih 80 tahun untuk terurai. Kemudian alasan saya yang ketiga, saya melihat masih banyak masyarakat, terutama di wilayah pesisir, belum mengetahui pengolahan sampah, terutama pengolahan sampah berbasis ekobrik. Adapun rumusan masalah yang termuat dalam proposal saya adalah yang pertama, apa sih itu pengolahan sampah berbasis ekobrik? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah pengolahan sampah berbasis ekobrik? Kemudian yang ketiga, apa manfaat dari pengolahan sampah berbasis ekobrik? Sehingga tujuan yang termuat dalam proposal saya, yang pertama adalah untuk mengetahui apa sih itu pengolahan sampah berbasis ekobrik. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah pengolahan sampah berbasis ekobrik. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui manfaat dari pengolahan sampah berbasis ekobrik. Jadi, adapun manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penyuluhan ini, yang pertama adalah bagi peserta penyuluhan. Peserta penyuluhan diharapkan mendapat pengetahuan tentang cara pengolahan sampah berbasis ekobrik. Kemudian yang kedua, manfaat bagi pelaksana. Sejalan dengan tujuan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyumbangkan pengetahuannya kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi pemerintah setempat. Jadi bagi pemerintah setempat itu, manfaat dari dilakukannya penyuluhan ini adalah sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk memperhatikan kebersihan lingkungan, terutama lingkungan pesisir. Jadi, pengolahan sampah berbasis ekobrik itu merupakan pengolahan sampah plastik yang membuat suatu benda dari sampah plastik tersebut, sehingga sampah plastik tersebut menjadi benda yang bernilai ekonomi dan bermanfaat. Adapun contoh benda yang dapat dibuat dari metode ekobrik ini seperti meja, kursi, serta sebagai bahan bangunan seperti rumah. Adapun langkah-langkah pengolahan sampah berbasis ekobrik ini, yang pertama, kita siapkan botol plastik dan sampah plastik yang berukuran kecil seperti kemasan makanan ringan, kemasan permen, sedotan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita memasukkan sampah plastik yang berukuran kecil tersebut ke dalam botol hingga botol tersebut penuh. Namun sebelumnya jangan lupa untuk membersihkan sampah plastik tersebut dan botol plastik tersebut. Nah, setelah botol plastik terisi penuh, kita menutupnya dengan tutup botol tersebut. Kemudian kita sudah dapat membuat beberapa benda yang bernilai ekonomi seperti kursi, meja, dengan menggabungkan beberapa botol plastik yang telah terisi sampah-sampah yang berukuran kecil. Adapun manfaat dari ekobrik, yang pertama itu bagi perekonomian. Nah, dengan pengolahan sampah berbasis ekobrik ini dapat menambah penghasilan bagi masyarakat, terutama masyarakat wilayah pesisir. Karena dengan metode ekobrik ini masyarakat pesisir dapat membuat
beberapa benda yang bernilai ekonomi seperti kursi, meja yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian manfaat bagi ekologi, yaitu dengan metode pengolahan sampah berbasis ekobrik ini kita dapat mengurangi penumpukan sampah plastik di wilayah pesisir. Adapun metode pelaksanaan penyuluhan ini, yang pertama, waktu dan tempat. Adapun tempat dilaksanakan penyuluhan ini adalah di Dusun Waka, Kabupaten Pinrang. Waktunya itu di bulan April tahun 2020. Adapun sasaran dari penyuluhan ini ialah masyarakat pesisir di Dusun Waka, Kabupaten Pinrang. Metode penyuluhan yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Kemudian media yang digunakan adalah PowerPoint dan poster. Penyuluhnya adalah dari mahasiswa program studi sosial ekonomi perikanan. Adapun metode penyuluhan yang digunakan itu adalah ceramah dan tanya jawab. Adapun rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan penyuluhan ini, yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan oleh pelaksana. Kemudian yang kedua, pemberian materi dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian yang terakhir adalah mempraktikkan pengolahan sampah berbasis ekobrik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.